Terima kasih Dokter Rifki, terima kasih kepada Dokter Tirsa, Ketua PP Berdosri, seluruh sejawat, panitia, guru-guru dan yang telah bersusah payah untuk membuat acara ini dan terima kasih atas undangannya. Saya akan melanjutkan sesuai dengan yang diminta kepada saya untuk sharing mengenai rehabilitasi bersumber daya masyarakat pada kondisi bencana. Mohon izin share screen. Apakah sudah terlihat Dokter Reski? Dokter Rifki? Sudah kelihatan, Dok. Oke, sudah. Silakan. Terima kasih, Dok. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing mengenai rehabilitasi bersumber daya masyarakat pada kondisi bencana. Sebetulnya yang di-sharing saat ini adalah bagaimana mungkin mengingatkan, reminding lagi kepada para sejawat semua bagaimana kita tahapan untuk memilih suatu modul dan lain-lain terkait dengan suatu rehabilitasi bersumber daya masyarakat sesuai yang sudah diberikan guideline oleh WHO maupun Kemenkes. Jadi tahun 2004 sudah mulai ada ulasan mengenai disaster, disability, dan rehabilitation dan pentingnya rehab yang untuk ambil andil dalam suatu bencana yang terjadi dalam bentuk bencana apapun itu dalam saat awal akut fase, kemudian fase lanjutan sampai dengan fase rekonstruksi yang akan saya ringkas dalam slide berikutnya. Karena dalam suatu bencana itu ada dua sisi. Dia bisa mengenai penyandang disabilitas itu sendiri, tapi juga bisa mengakibatkan disabilitas baru pasca bencana. Di fase akut, jangka panjang, dan fase lanjutan atau rekonstruksi, ini data 2004 yang tadi di awal dikatakan identifikasi disabilitas sangat dipentingkan di awal, kemudian kan ini fase mitigasi dan fase stabilisasi fase akut, kemudian kita masuk ke jangka lanjutan atau sustainable disability dan fase saat kita mulai mengoptimalisasi keterlibatan komunitas atau positive attitude ahead person with disability di saat itu kita mulaikan karena equal right for person with disability itu penting untuk disadarkan kepada masyarakat saat itu. Kita mengetahui seluruh stakeholder pasti konsentrasi untuk life saving terlebih dahulu dan mereka mungkin harus kita ingatkan seperti para guru-guru dan pembicara sebelumnya selalu kita ingatkan mereka mungkin terhilaf kita harus ingatkan pentingnya melakukan prevensi terhadap disabilitas lanjutan. Buku ini sudah diterbitkan oleh PP Berdosri pada tahun 2019. Tahap rehabilitasi pasca bencana sudah dikatakan di beberapa paparan sebelumnya, ada akut, inti tahap 1, tahap 2, dan jangka panjang atau pemulihan. Di jangka panjang dan pemulihan inilah RBM bisa berperanan. Di sini juga disaster rehabilitation continuum yang dikatakan pada long term atau community integration itu recovery preparedness-nya untuk CBR atau Education of Vocational Social Rehabilitation untuk personal preparedness planning untuk perorangan. Di sini kaidah RBM bisa diimplementasikan. Ini fase akut yang di awal tadi yang ada di dalam panduan yang dikeluarkan oleh PP Perdosri. Kembali ke RBM itu sendiri atau CBR dalam bahasa Inggris Community Based Rehabilitation, rehabilitasi bersumber daya masyarakat ini berfokusnya untuk ke komunitas. Kedokteran fisik dan rehabilitasi kita merestorasi fungsi, gangguan fungsional, baik secara promotif dari edukasi kita katakan dari awal, kemudian preventif, kuratif, rehabilitatif, dari awal bencana sampai kembali ke aktivitas dia di dalam komunitas. RBM ini berfokus untuk mendukung individu dengan disabilitas seoptimal mungkin dengan kemampuan yang tersisa. Retain functional activity, kemampuan fungsional yang tersisa. Peran komunitas dan masyarakat untuk individu dengan disabilitas pada kondisi ini sangat dipentingkan. Ini tahun 2004 saat CPR mulai dikeluarkan oleh panduan pertama dari WHO, mereka mengatakan ini strategi yang melibatkan komunitas secara umum. Jadi developmental dari general community dan intinya ya dia berusaha agar orang dengan disabilitas dapat memaksimalkan kemampuan dia baik fisik maupun mental dan dilibatkan dalam aktivitas di dalam society atau dalam masyarakat. Ini milestone perkembangan panduan
RBM di Indonesia sejak dari WHO keluarkan tahun 89, tahun 2004 tadi keluar lagi beberapa statement dari WHO, kemudian diterjemahkan oleh Dr. Viryal Hadiputro Idris, SPKFR Konsultan MSc, beliau sebagai penerjemah di seluruh manual RBM yang ada di Kemenkes, kemudian cetakan 1, 2, 3, yang terakhir cetakan keempat di tahun 2017 masih direview oleh beliau dengan Subdit Gifu dari Kemenkes, Subdit P2P, kemudian melibatkan PB Perdosri, dan tahun 2017 keluar manual yang sudah direvisi, disesuaikan beberapa sebutannya, yang di awal masih disebut penca, yang sekarang disebutnya sebagai penyandang disabilitas atau pendis. Manual ada 30 yang nanti akan, ini salah satu contoh dari layout yang terbaru dari 30 manual yang kita miliki dari RBM. Implementasi ini kita mungkin sekedar mengingatkan, ingat mungkin ada kader, kemudian dokter umum Fasiankes untuk mendeteksi penyandang disabilitas yang ada di dalam komunitas terkait gangguan fungsi yang sangat rehab banget gitu. Kemudian bagaimana pengisian formulir, penentuan matriknya, dan pemberian pemilihan buku manualnya. Nanti akan saya bahas. Pengisian formulir ada 4. Formulir 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama ini screening, jadi mendeteksi penyandang disabilitas yang ada di wilayah tersebut. Dilakukan oleh kader, dilakukan oleh social worker, bisa dilakukan oleh dokter di Fasiankes setempat. Kemudian formulir 2 itu checklist terkait dengan matrik dan pemberian paket-paket latihan apa yang bisa kita berikan yang paling mampu laksana satu persatu, tidak diberikan semua. Karena nanti akan ada evaluasi terkait apakah latihan itu bisa laksana atau tidak. Kalau bisa laksana, diperpanjang paket latihannya atau kita tambahkan latihannya. Formulir yang ketiga adalah laporan kunjungan dan data pasien semacam medical record yang memang harus dilaporkan. Formulir keempat adalah sistem pelaporan dan pencatatannya, karena semua yang ada 1, 2, 3 itu akan kita laporkan ke stakeholder terkait untuk mengetahui pelaporan bahwa tindakan RBM sudah ditunaikan di wilayah tersebut. Ini formulir 1, deteksi. Jadi kader atau orang yang mencatat hasil kunjungan itu untuk mendeteksi, untuk screening adakah penyandang disabilitas di daerah tersebut. Isi nomor keluarganya, nama kepala keluarga, alamat jelas sesuai dengan isian yang ada di form nomor 1. Nanti ada formnya. Kemudian usahakan bertemu dengan seluruh anggota keluarga, isi jumlah keluarga, jadi seperti sensus tahap awal untuk screening. Karena intinya mau mendeteksi penyandang disabilitas yang ada di wilayah tersebut atau di dalam keluarga batik tersebut, keluarga inti. Form 1 ini form 1 yang saya ambil dari masih data lama, jadi masih penca, saat ini disebutnya pendis. Jadi adakah gangguan penglihatan, nanti di tick mark di situ apabila ada, berapa lama, kemudian seluruh gangguan ini disebutkan, pendengaran, bicara, gerak, perasa, tingkah laku, adakah gangguan kejang, gangguan belajar, ataupun gangguan lainnya. Gangguan lainnya mungkin agak lebih luas, tapi boleh kalau keluarga mau terbuka, dia bisa menulis di sana. Form 2 ini yang saya katakan tadi checklist untuk menentukan kalau tidak sesuai nanti dicoret gitu. Checklist apabila penderita sudah mendapat manual pelatihan sebelumnya, pernah terpapar dengan program RBM dengan pemberian manual untuk latihan di rumah oleh keluarga untuk membantu para penyandang disabilitas, ditanyakan jenis latihannya, adakah manualnya, bermanfaat tidak. Bila bermanfaat dilanjutkan, bila dinilai perlu ditambahkan dengan paket pelatihan yang lain. Ini form 2, jadi pertanyaan itu mulai dari self care, jadi makan, minum, kemandiriannya bagaimana, kebersihan diri, seperti kalau kita melihat Bartel Index, jadi hampir seperti ini, bagaimana toileting, ini basic need-nya dia harus dicek, nanti dilihat sampai dia apakah dia mempunyai pekerjaan, karena ini screening yang akan menentukan manual yang nanti akan kita bagikan. Nanti ada di belakang. Ini matriknya. Matrik ini untuk melihat irisannya. Apabila ada gangguan makan, kemudian ada gangguan penglihatan, manual apa yang harus kita berikan. Itu 2, 3, 3, 6. Ini slide nanti ada di panitia, jadi bisa nanti untuk reminding kapan kita membutuhkan. Sampai dengan sesuai dengan checklist tadi ada 23 pertanyaan yang bisa untuk ditanyakan.
untuk memandu, tapi tidak seluruh manual kita berikan satu persatu yang kira-kira mampu laksana untuk keluarga atau untuk caregiver bisa kerjakan. Ini 30 pelatihan yang paket modul yang tadi saya ungkapkan. Nomor 1 sekedar reminding, ini adalah paket gangguan penglihatan. Kemudian nomor 2 adalah gangguan penglihatan yang disertai dengan gangguan merawat diri sendiri. Nomor 3 adalah gangguan penglihatan yang disertai dengan gangguan kemampuan berjalan di sekitar. Kemudian nomor 4 adalah paket pelatihan gangguan pendengaran dan bicara. Kemudian 5 adalah paket gangguan pendengaran dan belum pernah bicara. Ini akan berbeda settingnya karena di dalam modul manual-manual ini dibuat sedemikian rupa, sejawat saya yakin sudah pernah terpapar semua selama pendidikan, selama rehabilitasi medik. Kemudian gambar modul itu penuh dengan edukasi material yang mudah dipahami oleh awam, jadi kita memilih mana yang kira-kira sesuai. Kemudian yang keenam adalah paket gangguan pendengaran yang mampu bicara. Kemudian saya warnai yang berbeda, jadi gangguan bicara dengan gerak yang mampu mendengar atau kemudian pelatihan gangguan gerak saja. Khusus gangguan gerak itu ada 8 modul sendiri. Mungkin pada kondisi bencana ini yang bisa diterapkan karena diyakinkan gangguan fungsi terkait gerak pasti akan ada. Apalagi yang terpapar dan jadi korban dengan pada kondisi bencana terutama gangguan neuromuskuloskeletal. Paket pelatihan gangguan gerak ada juga untuk mencegah kelainan bentuk, mencegah luka pada kulit akibat tekanan, mungkin dimaksud adalah ulcus decubitus atau pressure ulcer, kemudian gangguan gerak, kesulitan berguling dan duduk, kesulitan duduk dan berdiri, kemudian kesulitan bergerak di sekelilingnya dia, kesulitan merawat diri sendiri, kemudian gangguan gerak yang disertai munculnya nyeri pinggang dan nyeri sendi, gangguan gerak yang disertai dengan tangan kaki yang lemah dan kaku juga nyeri. Kemudian gangguan indera perasa. Gangguan indera perasa hanya tangan dan kaki, bisa juga gangguan indera perasa dalam intinya untuk mencegah cedera akibat gangguan indera tersebut dan kelainan bentuk. Yang lain lebih ke arah gangguan perilaku, merawat diri, kejang belajar dan gangguan belajar yang lain. Ini pelatihan untuk ibu apabila ada ibu yang menyusui, kemudian kelihatan bermain, play terapi untuk anak, kemudian sosial, kegiatan rumah tangga dan pekerjaan atau vokasional di sini. Ini formulir 3. Formulir 3 adalah formulir kunjungan yang saya katakan tadi seperti medical record. Jadi ditulis di situ identitas pasien, resume, kapan dilakukan pemeriksaan, apabila dirujuk apa, alasan merujuk, kemana dirujuknya, kemudian diberikan alat bantu apa, diberikan oleh siapa, kemudian alat bantunya itu dibuat oleh siapa. Karena di dalam manual juga alat bantu sederhana ada yang bisa digunakan oleh pasien untuk tetap mobilitas meskipun tidak sempurna. Karena pasti dalam wilayah Indonesia yang sedemikian luas resource-nya juga berbeda-beda sesuai dengan kearifan lokal, jadi pasti bisa disesuaikan dan insya Allah dari WHO dan dari Kemenkes, modul-modul tersebut sudah berusaha bisa disamaratakan untuk seluruh negara dengan keterbatasan sumber daya. Formulir keempat, ini sistem pelaporan dan pencatatan untuk stakeholder ke atas, isinya secara detail, data jumlah secara rekap juga dari bulan lalu, bulan ini, ke bulan keseluruhan, penyandang disabilitas yang didapati berapa jumlahnya. Run rekap ini dikirim ke pengawas, dipegang oleh tim RBM itu sendiri, tim RBM keliling, serta keluarga pasien memiliki salinannya. Ini rujukan, apabila di setting biasa, rujukan yang dipaparkan di dalam panduan Kemenkes, itu dikatakan posyandu, LKMD, Balai Latihan Kerja, Puskesmas, rumah sakit otomatis yang ada layanan kedokteran fisik dan rehabilitasi atau UPF rehabilitasi medik, pusat rehab, rumah sakit khusus untuk gangguan indera termasuk mata, ortopedi, kusta, anak, ataupun unit rehab keliling. Kemudian ini yang tadi rujukan bisa juga untuk beberapa program-program terkait dengan gangguan disabilitas, kemudian bisa juga panti dan lain-lain. Ini penyandang disabilitas mana ya yang perlu dirujuk terkait dengan gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, gangguan bicara, dan gangguan apapun yang tadi sudah saya katakan yang dinilai otomatis karena di dalam tim RBM juga kalau ada di Fasiankes ada dokter umum yang ada di sana yang bisa menilai
tentang terkait medisnya dan kapan perlu diberikan rujukan. Implementasi RBM bencana, terutama pada fase rekonstruksi, situlah di mana community based rehabilitation diterapkan lebih menjangkau lebih luas. Jadi apa yang diimplementasi dari manual yang didapat? Kalau saya bagi tadi 30 manual itu ada gangguan penglihatan, pendengaran, bicara itu lebih ke arah panca indera, itu bisa untuk yang disabilitas yang sudah memang ada existed sebelum terjadi bencana atau yang muncul karena bencana mungkin bisa diberikan panduan tersebut. Dan diyakinkan gangguan gerak pasti terbanyak, manual 8 sampai dengan 16. Bisa digunakan, bisa dengan cara yang membantu kita melakukan rehabilitasi promotif, preventif, atau kuratif, bahkan rehabilitatif di saat berusaha memberikan edukasi kepada komunitas. Mungkin akan lebih mudah bagi tim merubah bahasa Indonesia baku yang ada di dalam panduan ke bahasa lokal sesuai dengan kebijakan masing-masing di tempat. Gangguan indera perasa yang lainnya adalah gangguan yang tidak terkait langsung dengan bencana. Meskipun gangguan tingkah laku, post traumatic disorder, disaster itu pasti tinggi. Banyak sekali yang ketakutan saat tanah bergerak, banyak sekali yang ketakutan dengan ruangan sempit. Karena memang itu pengalaman yang tidak menyenangkan, yang retain sangat dalam sehingga mengganggu alam bawah sadar dia dan pasti akan ada rasa takut akan suatu hal. Itu yang mungkin bisa dibantu untuk hal ini meskipun dia tetap butuh pendampingan karena coping mechanism setiap orang berbeda. Jadi sejawat psikiatri, psikologis dalam tim juga psikolog dalam tim rehab juga bisa dilibatkan untuk atau social worker untuk melakukan mengatasi hal tersebut. Mungkin Sebagai dokter, penutup, 4 iya. menit lagi ya. Baik, Dokter Rifki. Sebagai penutup, sekilas ini adalah modul panduan yang di tahun 2017 itu tidak dibuat modul satu persatu, tapi dibuat dalam bentuk bundle. Jadi ini adalah header dari bundle yang dibuat untuk keluarga penyandang disabilitas. Modul 1 sampai dengan 30 disatukan di dalam modul tersebut, sehingga memudahkan untuk ini bisa diminta ke Sitbit P2P dan Perdosri punya filenya. Kemudian di dalam paparan ini memudahkan kita sebagai dokter rehab, sebagai tim dalam rehabilitasi pasca bencana, jenis apapun yang kita bisa contohkan, kira-kira yang persis di pasien itu yang paling mungkin urgensinya ditolong. Saat ini dalam setting bencana secara keseluruhan ini natural disaster, kalau yang saya lihat yang di paparan saya lebih cocok untuk natural disaster itu penatasan rehab pasca bencana dengan pada fase jangka panjang atau fase pemulihan, di mana implementasi RBM sangat bijak untuk dapat diterapkan, dicoba untuk dilakukan satu persatu sebagai suatu metode deteksi yang sederhana, tepat guna, dibakukan oleh WHO maupun Kemenkes sudah dari tahun 89 sampai sekarang 2017 yang terakhir revisi yang keempat. Diharapkan akan dapat menjangkau komunitas yang lebih luas dan memperluas peranan Perdosri dalam mengingatkan sejawat kita yang lain, mengingatkan seluruh stakeholder peranan rehab di dalam memberikan tata laksana holistik untuk penata laksanaan pasca bencana. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembali